Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf terdengar nggak suara speaker masjid di daerah saya? Enggak ya? Oh, enggak Enggak. Ustazah. Enggak ya? Ya udah kalau gitu kita lanjut. Karena lagi bersaut-sautan sebenarnya. Ya, mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan Ya. Ustazah. Alhamdulillah kalau kita bicara tentang hadis Arba'in ke-15 itu berbicara tentang adab dan etika orang beriman ya. Artinya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, aku diutus agar menyempurnakan akhlak yang sudah ada di atas muka bumi ini agar lebih sempurna lagi. Itu tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya, ya sebagai umat Islam yang memang kita mengaku adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mencontoh, mengikuti, ya melihat apa sih yang Rasul kerjakan setiap harinya ketika Rasul berinteraksi dengan keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, cucunya, anaknya, istrinya, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, itu etika orang beriman. Dan rata-rata kalau kita lihat hadis-hadis, Allah selalu meminta Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang beriman itu amalnya, perbuatannya harus baik. Makanya di ayat juga digandengkan alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman harus beramal yang baik gitu ya. Jadi itu harus ada korelasinya. Kalau keimanan tidak membuahkan adab, tidak membuahkan etika, tidak membuahkan amal yang baik, maka tidak ada artinya keimanan di sana. Habaan mansura seperti fata morgana dan debu yang ditiup angin. Karena dituntut untuk orang yang beriman adalah berakhlak. Jadi iman tanpa akhlak tidak diterima, akhlak tanpa iman tidak diterima. Mungkin ada orang yang pernah mengatakan, aduh tetangga saya baik, santun, suka ngasih, suka nolong, tapi maaf bukan muslim. Nggak ada nilainya juga di sisi Allah. Sama seperti orang yang katanya beriman, dia sholat, tapi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, mohon maaf. Yang kayak begini dicuci juga dulu. Sebelum masuk surga harus dicuci di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah dan berusaha agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan tanpa transit di neraka. Waqina ada benar. Jauhkan kami dari adab neraka ya. Hadis ke-15 dari Arba'in An-Nawawiyah yang berbunyi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadisnya diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam kalau nggak bisa berkata baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini hadis Bukhari Muslim. Berarti sahih, sahih, dan sahih. Ya, keimanan kepada Allah dan hari akhirat digabungkan. Ya, jadinya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah konsekuensinya tahu. Kalau segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita kerjakan, kita perbuat, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Dan itu berkaitan dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Makanya berkata baik atau diam. Ingat jangan pilih diam aja deh saya daripada kalau bicara nanti berantem. Salah, yang diperintahkan nomor satu berkata baik. Upayakan untuk berkata baik ya. Diam itu alternatif terakhir. Kita kan kadang suka ngambil alternatif terakhir ya. Kayak orang-orang zakat di Indonesia ini unik. Berzakatlah minimal 2,5%. Coba yang kita ambil patokan zakat berapa? Saya 2,5% aja dah. Padahal minimal 2,5%. Kita ambil semua rata-rata patokannya yang 2,5% gitu ya.
Padahal semakin banyak semakin bagus ya. Itu bukan maksimal 2,5% gitu ya. Jadi memang, begitulah Allah mengajarkan kita untuk apa, untuk all out, maksimal, berbuat baik, ya, berupaya. Tapi kalau susah sekali untuk berbuat baik, berkata baik susah sekali, pilihlah yang diam. Diam ini alternatif terakhir ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat nanti pertanggungjawaban, maka berbuat baiklah, hormatilah tetangganya dan muliakanlah tamunya ya. Jadi ini satu konsekuensi keimanan. Kita lihat urgensi hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadis ini termasuk jawami al-kalim. Ucapan singkat padat ya, mencakup 3 hal yang menghimpun berbagai akhlak terpuji, baik dalam perbuatan maupun ucapan. 3 hal tadi, berkata baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga gitu ya. Jadi itu 3 perkara. Tamu, tetangga. Dan kalau kita bicara berkata baik, maka bukan cuma terhadap tamu dan tetangga, kepada orang yang di rumah tentunya lebih lagi utama untuk berkata baik ya. Hubungan antar masyarakat, manusia hidup ini makhluk sosial, dia harus berbaur ya, dan ketika berbaur maka dia pasti beririsan, bergesekan, ada friksi. Maka dia dituntut untuk berbuat sabar baik dan benar. Ini hanya akan terrealisasi kalau antara satu dengan yang lainnya saling menghormati, komitmen terhadap adab pergaulan ya, ada berkata baik, menghormati tetangga, santun kepada tetangga, menjamu tamu dengan baik. Ini perkara-perkara yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kan kalau kita mengatakan berkata baik, maka menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dengan hanya berkata yang baik saja. Seorang muslim tidak akan bicara seputar hal-hal yang akan menimbulkan rasa sakit, ya, menyakiti orang, mengarah pada kerusakan. Karena hal tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah dan kebencian Allah, ya. Jadi memang la yastaqimu iman abdin ya hatta yastaqima qalbahu wala yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Tidak akan lurus benar keimanan seseorang sampai hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus ya. Artinya hati, lisan, perbuatan itu satu paket. Kalau tidak, wah, coba kita bisa lihat orang yang berbohong. Kadang gerak-geriknya udah nggak enak kebaca gitu ya. Kalau udah berbohong gerak-geriknya kebaca, kemudian lisannya jadi terbata-bata gitu ya, hatinya deg-deg-degan gitu ya. Sehingga dalam hadis lain riwayat Tabrani ya disampaikan, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai ia bisa menjaga lisannya. Banyak bicara yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan pahala, akan menyebabkan kehancuran. Atau juga membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Ya dapat menyebabkannya jauh dari kemungkinan mendapat pahala, bahkan mungkin bahkan mungkin untuk mendapatkan dosa. Jangankan masuk surga, tapi bahkan mungkin terperosok ke dalam neraka gitu ya. Makanya di dalam Islam bicara lisan, maka ini harus dijaga. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya surah Qaf 18 mengingatkan tidak ada satu lafaz pun. Ma yalfizu, lafaz min qaulin. Keluar satu lafaz, satu patah kata. Illa ladaihi raqibun atid. Pasti dicatat, kalau nggak dicatat raqib maka dicatat atid. Satu lafaz keluar. Jadi nggak ada malaikat ketiga yang mencatat kata-kata yang tidak sengaja. Aduh, saya nggak sengaja, hati-hati, nggak sengajanya kita entah dicatat raqib atau dicatat atid. Cuma 2 malaikatnya. Tidak ada malaikat ketiga yang mencatat candaan ya. Candanya kita bisa berpahala, bisa berdosa, hati-hati. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba mungkin yang tidak sengaja mengucapkan satu kata-kata, tapi kata-kata tadi diridhoi Allah. Ia tidak begitu memperhitungkan kata-kata tersebut, akan tapi satu kata itu ternyata sangat berharga di sisi Allah sehingga memasukkannya ke dalam surga. Jadi nggak ada yang nggak sengaja tidak bernilai. Nggak sengaja itu bernilai dosa atau pahala. Ada seseorang yang mengucapkan satu kata-kata yang dia nggak sadar, ternyata dibenci Allah. Dia tidak begitu memperhitungkan perkataan tersebut. Ternyata dengan kata-kata tadi yang membuat dia dibenci Allah, dia terseret ke dalam api neraka. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ya ayakubun nas ya ala min kharihi ala wajhi alsinatihim. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis Mu'az bin Jabal, tidaklah manusia terjerumus wajahnya terperosok dalam neraka kecuali karena hasil ya perkataannya, karena hasil ucapannya ya. Jadi di dalam Islam kita dituntut untuk menyadap dalam berkata-kata, menjauh dari perkataan sia-sia yang tidak mendatangkan pahala. Ya, sehingga orang-orang mukmin nih kalau kita lihat qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang mukmin, alladzina hum ya, jadinya sampai disebutkan fi salatihim khashi'un ya.
Jadi orang-orang yang sholatnya juga khusyuk ya, anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Nggak suka lagau, nggak suka sia-sia, nggak suka ngabisin waktu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Di antaranya adalah dengan duduk, ngegunjing, ngegibah, namimah, mencela, dan sebagainya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir. Kasratul kalam bi ghairi dzikrillah ya tumitul qalb." Jadi banyaknya bicara tanpa zikir yang isi perkataan kita tuh bukan isinya mengingat Allah, dia akan mengeraskan hati dan mematikan hati, ya. Dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras, yang hatinya mati. Dan Umar bin Khattab mengatakan barang siapa yang banyak bicara, pasti banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang paling pantas baginya. Maka kalau bicara harus berbicara yang baik atau pilihan pahitnya diam, maka berbicara itu wajib dan diperlukan terutama untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah sikap mulia yang jika ditinggalkan termasuk pelanggaran dan dosa. Karena orang yang mendiamkan kemunkaran dan menyembunyikan kebenaran pada dasarnya adalah syaitanun akhras, kata para ulama ya. Syaitanun akhras, syaitan bisu. Ya, jadi ternyata syaitan bisu kalau diam, tidak menampakkan kebenaran dan tidak mencegah dari kemunkaran, itu namanya syaitan bisu. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu ya. Dan kalau kita diperintahkan untuk berbicara yang baik-baik saja ya dan menghindar dari perkataan yang buruk, maka kita juga diperintahkan untuk berlaku baik pada tetangga. Di antara tanda kesempurnaan Islam, min husnil islamil mar'i. Ya, di antara tanda kesempurnaan iman dan keislaman adalah berlaku baik kepada tetangga dengan tidak menyakitinya. Surat An-Nisa ayat 36 juga mengingatkan kita ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana, ya sampai disebutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wa jaril bidzanbi wa jaril junub wasahibi bil jambi, sampai disebutkan beribadalah pada Allah, jangan mempersekutukan Allah, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. An-Nisa ayat 36. Dan berbuat baik pada tetangga merupakan kewajiban seorang muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuni." Jibril terus menerus ya mewasiatkanku, mengingatkanku, ittaqud jar, hati-hati kamu jaga tetangga, kata Rasulullah nih ya. Sampai saya mengira tetangga nih akan jadi ahli waris gitu ya. Ittaqud jar, hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Karena ternyata orang muslim yang baik keimanannya itu dilihat dari man salima jarahu min lisanihi wa yadihi. Dilihat dari tetangganya yang selamat dari perbuatan tangan dan lisannya, ya. Jadi Islam melarang kita menyakiti tetangga. Nih, luar biasa kalau kita lihat tatanan Islam ya. Dan mengkategorikan menyakiti tetangga sebagai dosa besar yang akan berbuah siksa pedih. Menyakiti tetangga juga menjadi penghalang untuk mencapai kesempurnaan Islam, ya. Kesempurnaan iman kita. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, menjadikan Allah sekutu. Artinya mempersekutukan Allah, syirik. Padahal dia yang menciptakanmu, bukan sekutu-sekutunya gitu ya. Dan beliau ditanya lagi kemudian, apalagi dosa besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia akan makan bersamamu. Nah ini masalah wa'dul banat, mungkin membunuh anakmu hidup-hidup udah nggak ada, tapi menggugurkan kandungan banyak. Bahkan kadang-kadang naudzubillah dilegalkan tapi disembunyikan gitu ya, naudzubillah. Ya semua pada digugurkan ya Allah. Beliau tanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini merayu istri tetanggamu hingga ia bersedia melakukan zina denganmu, ini dosa-dosa besar ya. Riwayat Bukhari juga menceritakan bahwasanya Abi Syuraih ya radhiyallahu anhu ya dari Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Ya, siapa itu yang tidak sempurna imannya? Ya, ternyata orang yang tetangganya tidak aman. Ya, min lisanihi wa yadihi. Tidak aman dari perbuatan kejahatannya, dari tangannya, dari kakinya, dari lisannya ya. Kalau tetangganya tidak
selamat, maka tidak sempurna keimanan seorang mukmin. Nah, ini penting buat kita pada akhirnya selalu berkaca ya dan berhati-hati dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Hakim ya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang berkata kepada Rasulullah ya, "Ya Rasulullah, ada fulanah yang shawwamah qawwamah, rajin salat malam, rajin puasa di siang hari. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ia tidak baik dan tempatnya adalah di neraka. Terus ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ada nih fulanah yang lain ya. Dia nggak sawamah qawamah, dia nggak rajin puasa sunnah, nggak rajin juga qiyamul lail. Dia pokoknya puasanya cuma Ramadan, salatnya juga cuma salat wajib, nggak ada salat-salat sunnah, tahajud sering-sering tuh nggak ada. Dan kalaupun sedekah nggak banyak, cuma secuil keju. Tapi tetangganya aman dari kejahatannya. Maka Rasul refleks mengatakan dia ahlul jannah, dia masuk ke dalam surga. Ini calon penduduk surga. Sesimpel itu, iya. Artinya apa? Hidup bertetangga itu harus damai gitu ya. Jangan sampai saling menyakiti, memakan hak tetangganya, menzolimi ya. Dan diantara kebaikan pada tetangga, membantu kebutuhannya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya jangan sampai seorang mukmin kenyang sedang tetangganya kelaparan. Ya dalam satu hadis sebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Man bata syabi'an wa jarahu ja'i' wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman seorang mukmin yang bisa tidur pulas dalam kondisi kenyang di malam hari sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu lagi, makin nggak sempurna, makin tahu makin nggak sempurna. Dan hadis lain dari Imam Muslim disebutkan ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu masak masakan yang berkuah, maka banyakkanlah airnya. Lalu berikan mereka bagian, berikan tetangga bagian dari masakanmu. Bukan dibanyakan kuahnya, akhirnya kuahnya doang yang dikasih, bukan ya. Maksudnya dibanyakan kuahnya itu supaya kalau berbagi kan enak, ada isi, ada kuahnya gitu ya. Jangan dengerin hadis ini salah paham. Jadi, oh diperbanyak kuahnya, bagi kuahnya doang. Enggak ya. Artinya dibaginya tuh enak, ada kuahnya, ya kemudian ada lauknya. Dan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Itu Islam mengajarkan kepada kita ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada tetangga. Meskipun harus mengorbankan haknya. Bukhari Muslim menceritakan ya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai kamu melarang tetanggamu memasang kayu pada dindingmu. Jadinya masang kayu pada dinding, misal ada tetangga temboknya bareng tembok kita depannya di pekarangan rumah, terus dia pengen mantekin kayu untuk jemuran gitu ya. Jangan sekali-kali dilarang. Kan yang dipantekinnya di dinding dia. Tapi mungkin kita kan dengar kok ketok-ketoknya ke dinding kita gitu ya. Jangan larang. Toh di bagian rumah dia gitu ya. Jadinya, nah ini penting sekali buat kita pada akhirnya. Nah, untuk memperhatikan jangan sampai juga memudaratkan tetangga ketika kita gali sumur, kata Rasul. Ya, ternyata sumur kita samping sumur tetangga. Cuman terpisah tembok. Terus kita gali-gali sumur kita lebih dalam. Akhirnya air dari sumur tetangga pindah semua ke kita. Jangan sampai gitu juga. Jadinya penting buat kita pada akhirnya bertetangga itu harus saling tenggang rasa. Dan memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah maka akan mendatangkan kecintaan. La tuhkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan juga merendahkan hadiah dari tetangga walaupun mungkin semangkuk sup yang isinya cuma tulang yang nempel daging-daging dikit. Jangan meremehkan, itu nggak ada yang remeh. Di sisi Allah semua ada pahalanya. Walaupun cuma ngasih tetangga semangkuk sup yang ternyata sup tulang gitu ya. Dagingnya cuma sedikit nggak apa-apa ya. Jadi hadis ini merupakan anjuran untuk saling bertukar makanan, bertukar ya pemberian hadiah, dan juga bicara tentang menjamu tamu. Ikramud dhuyuf, menghormati tamu merupakan tanda kesempurnaan iman. Ya, dalam sebuah disebutkan bahwa barang siapa yang komitmen terhadap ajaran Islam dan mengikuti jejak orang-orang mukmin terdahulu, maka ia harus menghormati tamu. Sikap ini merupakan bukti kita percaya dan tawakal ya kepada Allah. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamu. Bentuknya seperti apa? Menjamunya tuh kayak gimana? Maka Imam Ahmad dan Lais mengatakan menjamu tamu itu yang hukumnya wajib, yang makanannya harus lebih baik daripada makanan yang biasa kita makan sehari-hari, itu wajibnya jatuh dalam sehari semalam. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
bahwa Rasulullah SAW bersabda menjamu tamu sehari semalam adalah wajib bagi setiap muslim ya. Nah, bahkan dalam hadis lain Bukhari Muslim sahih banget nih ya. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika engkau mengutus kami nih ya, misalnya engkau mengutus kami lalu kami singgah pada sekelompok kaum ya. Jadi singgah di satu kabilah, yang kabilah tadi tidak mau menjamu kami. Bagaimana pendapatmu? Padahal kami ini utusanmu. Harusnya yang namanya utusan dimuliakan di sana. Maka kata Rasul, jika kalian singgah pada satu kabilah, satu kaum, dan mereka memberikan kepada kalian apa yang seharusnya diberikan pada tamu, maka terimalah apapun bentuknya. Suka nggak suka terima. Tapi kalau mereka tidak melaksanakannya, maka boleh ambil hak kalian sebagai tamu yang seharusnya diberikan kepada mereka, yang harusnya diberikan mereka kepada kamu. Artinya apa? Bukan merampok ya, tidak diperintahkan merampok. Kalau kita haus, ya tinggal bilang, mohon maaf saya bisa minta minum. Ya, kami kelaparan. Misalnya ini karena sudah ada perjanjian ya, tamu utusan gitu loh. Utusan tidak dimuliakan itu, wah, catatan besar ya. Jadi sudah ada perjanjian, sudah buat appointment, ternyata utusan kita tidak dihormati. Wah, ini sang utusan boleh menagih ya, minta apa? Minta dilayani dalam artian, boleh kita minta istirahat sebentar, kita mau sholat bisa disediakan tempatnya, kita mau minum boleh minta air gitu ya. Artinya nggak bisa kalau sudah ada perjanjian, kemudian tuan rumahnya mengatakan maaf kita nggak punya apa-apa. Ya, jadi memang harus ada yang sediakan walaupun apa? Walaupun segelas air. Adapun jumhur ulama mereka berpendapat bahwa menjamu tamu hukumnya sunnah, termasuk akhlak mulia dan bukan wajib. Ini didasarkan oleh sabda Rasulullah fal yukrim atau fal yuhsin. Hendaklah menghormati dan hendaklah berbuat baik ya. Adab menerima tamu dan bertamu. Menghormati bisa dalam bentuk sikap ramah, ya berbicara dengan ya lembut, santun, halus, bersegera menyajikan jamuan, termasuk menjamu dengan makanan yang ada atau lebih baik dari yang dimakan keluarganya. Jadi selama 1 hari 1 malam itu makanan yang standarnya lebih baik dari makanan sehari-hari. 2 hari berikutnya dijamu dengan makanan yang dimakan keluarganya, dengan tidak memaksakan diri hingga membebani keluarga. Ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, jamuan bagi tamu selama 3 hari. Sedangkan jamuan yang lebih baik dari makanan yang dimakan anggota keluarga hanyalah 1 hari 1 malam. Lebih dari 3 hari itu sedekah biasa saja, ya. Jadi ternyata kalau disebut wajib kan, kalau nggak dikerjakan dosa ya. Jadi yang wajibnya lebih bagus makanannya itu sehari semalam. Selebihnya sampai hari ketiga itu sunnah. Lewat dari hari ketiga ya, maka sedekah biasa. Boleh dijamu, boleh enggak gitu ya. Boleh dijamu, boleh tidak. Jadi memang batasan bertamu rata-rata 3 hari. Sedangkan bagi tamu hendaknya tidak memberatkan dan tidak mengganggu orang yang dikunjungi. Termasuk memberatkan orang yang dikunjungi ya dengan menginap lebih dari 3 hari. Menginap di rumah orang misalnya nggak pakai izin dulu gitu ya. Ini makanya penting sekali buat kita akhirnya bertanya ya. Ya bertanya terus juga yang dikunjunginya itu memiliki sesuatu tidak, dan penting buat tamu harusnya juga bawa sesuatu buat orang yang dikunjungi. Kalau dia nggak punya apa-apa ya sudah yang kita bawa dimakan bareng gitu loh. Jadi ada adab bertamu dan adab menjamu tamu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Suraih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seorang muslim tidak diperbolehkan menginap di rumah saudaranya hingga membuat saudaranya tadi itu berdosa. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa membuatnya berdosa ya Rasulullah? Ya, maka beliau menjawab, menginap di rumahnya dan ia tidak memiliki sesuatu untuk menjamu. Dalam keadaan seperti ini tamu harus segera pergi. Terlebih setelah 3 hari karena orang yang dikunjungi telah menunaikan kewajibannya ya. Jadi penting buat kita lihat-lihat kondisi ya. Kalau lagi lebaran, lagi hari raya, lagi ada walimah, ada kenduri, ada pesta, oke kita berkunjung. Ya, bahkan ini penting sekali kalau bicara walimah itu harus yang diundang loh ya. Kalau nggak diundang nggak boleh berkunjung. Termasuk kalau ke saudara juga. Jangan kita misalnya dengar-dengar katanya, kata saudara yang lain, si fulan atau fulana saudara kita, sepupu kita sedang mengadakan kenduri. Kemudian kita nggak diundang, kita ujuk-ujuk datang itu nggak boleh. Lebih bagus tanya dulu, dengar-dengar ada kenduri, kok nggak ngundang, boleh jadi dia lupa. Boleh kita tanyakan gitu, kalau itu saudara ya. Tapi kalau selain saudara, nggak diundang sudah diam aja. Terlepas dia lupa atau tidak itu takdir, nggak usah datang. Nggak usah tanya. Tapi kalau sama saudara boleh tanya, gitu ya. Jadi memang ini bicara tetangga, bicara tamu ya. Adab bertamu juga diantaranya kalau masuk rumah tidak boleh jelalatan. Kalau kita ketok pintu tidak boleh menghadap ke pintu yang mau dibuka, harus menghadap ke kanan atau ke kiri gitu ya. Karena khawatir yang buka pintu nggak siap kondisinya untuk dilihat gitu ya. Kemudian juga tidak melihat ke sana kemari,
Artinya kan kadang-kadang kita suka penasaran kalau rumah baru ya, kita ngeliatin ke sana kemari, sampai orangnya jengah ya, malah belum ditawarkan masuk kita udah, "Saya pengen lihat-lihat ya." Wah, pengen lihat-lihat. Malah kita buka-buka kulkas orang, lemari orang tuh nggak boleh, nggak pakai izin ya. Jadinya duduk pun harus dipersilahkan di tempat yang memang dipersilahkan kita duduk ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang kedatangan tamu dan tamunya itu jelalatan, maka tuan rumah berhak mencolok matanya. Wah, repot ya. Kalau berhak mencolok matanya berarti kan memang harus menjaga etikanya itu yang kedatangan tamu menjamu, tamu yang bertamu juga menjaga ya, menjaga adabnya dan tidak lama-lama dalam bertamu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.